Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik. Sebelum masuk pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas. Bagi teman-teman, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Mario, Hadir, Bu. M. Aldo, Hadir, Bu. M. Zainuddin, hadir Bu. M. Rido, Romalisa, Mawar. Oke, hadir semua ya. Sebelum memasuki materi hari ini, kemarin kita telah belajar mengenai isi Pancasila. Ada yang hafal isi Pancasila? Oke, Mama silakan berdiri. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana adalah musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini Ibu ada bahan untuk kalian pelajari ya. Baik, menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Di dalamnya itu terdapat sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu telah terjadinya pidato yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau bisa disebut juga dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu Panitia 9 yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 yang berhasil dirumuskan atau bisa disebut juga sebagai Piagam Jakarta. Yang ketiga yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka yang terjadi yaitu PPKI atau bisa disebut juga dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku berkata. Yang pertama yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti batu, dasar atau alas atau asas. Nah, jadi Pancasila disimpulkan bahwa 5 asas dasar sebagai wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tentram dan serta damai. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa itu kedudukan Pancasila? Oke, Mawar, silakan. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Baik, yang kedua. Oke, Roma. Meliputi suasana kebatinan, gelis, Oke, selanjutnya Rido. mewujudkan cita-cita untuk sebagai dasar baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Oke, yang keempat. Ayo. Aldo, silakan. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita maupun rakyat yang luhur. Baik, selanjutnya yang kelima. Silakan Mario. Merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintahan. Baik, kedudukan Pancasila itu benar, ada 5. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum, dan yang kedua meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar. Yang keempat, mengandung norma, dan yang terakhir itu semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ada yang tahu ini apa makna dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Saya Silakan Mario. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bagus. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu fungsinya apa? Silakan Mawar. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Baik. Selanjutnya yang
kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan, rintangan dari dalam, luar maupun dalam, sehingga ranting di atasnya dapat berdiri kokoh dan kuat. Nah, pohon itu ialah negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di dalam ini terdapat peraturan perundang-undangan dan semua yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dari berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Dari materi hari ini, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Silakan Mama. Bu, siapa saja panitia 9 itu? Oke, panitia 9. Panitia 9 itu terdiri dari 9 orang. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Wahid Hasim. Yang keempat yaitu Ki Haji Kahar Zakir. Yang kelima yaitu Mr. Aramis. Yang keenam yaitu Abi Kusmopo Soeharjono sebagai golongan Islam. Yang ketujuh yaitu Ahmad Subarjo sebagai golongan bangsa. Yang kedelapan yaitu Haji Agus Salim, dan yang terakhir yaitu Miss Muhammad Yani. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Untuk materi yang lebih lanjut, Ibu sudah menampilkan link video di WA Group. Di sana juga terdapat kalian disuruh membuat kelompok. Nah, silakan kalian menjawab kuis di aplikasi Superbird yang telah Ibu tampilkan di WA Group. Oke anak-anak, sekarang kalian dipersilakan untuk memasuki aplikasi Surveyherd. Yang pertama, kalian dipersilakan untuk memasuki nama kalian. Setelah itu, kalian mengklik Start Quiz. Nah, di sini terdapat 10 pertanyaan. Yang pertama yaitu pada tanggal berapa sidang BPUPKI dilaksanakan. Silakan pilih salah satu saja. Nomor 2, di bawah ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah Nah, yang ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara adalah Nomor 4, Pancasila terdiri dari bahasa Sanskerta yang memiliki 2 suku kata, yakni panca dan sila. Apa yang dimaksud dengan panca? Nomor 5, dalam materi yang telah kita pelajari terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksana kesusilaan atau Pancasila Krama. Berikut yang bukan termasuk dalam Pancasila Krama adalah nomor 6, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia tercantum di dalam nomor 7, Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi. Yang dirumuskan Piagam Jakarta adalah nomor 8, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang melewati proses panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi pada tanggal. Sedangkan nomor 9, proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara yang melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah nomor 10, di bawah ini yang tidak termasuk dalam contoh kehidupan yang terkait erat dengan Pancasila adalah setelah itu silakan klik submit. Nah, di situ ada nilai kalian ataupun skor kalian.
Selain skor, kalian juga dapat mengetahui di mana letak salah dan benarnya pada nomor berapa di dalam kuis tersebut. Semoga lancar ya anak-anak. Terima kasih. Mungkin itu saja kita cukupkan materi hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap bagi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.